Cat Lover, kembali lagi bersama saya Juis dari Radio Kucing. Sebagai pembuka episode kali ini, Radio Kucing pengen nanya nih ke Cat Lover semua. Hayo, siapa di sini yang pengen ngajak si anak berbulu jalan-jalan alias si kucing kesayangan buat JJS tapi takut kabur? Kamu kan? Kamu? Kita sebagai cat lover tentunya pengen banget ngajak kucing kita jalan-jalan alias JJS dan juga menunjukkan eksistensi sebagai cat lover sejati. Tapi takut juga ya kalau kucing kita kabur. Nah, buat kamu jangan khawatir dan jangan gundah gulana karena sekarang ada produk yang bisa bikin kamu bisa ngajak si kucing jalan-jalan tanpa khawatir si kucing kabur. Apa itu? Namanya tali tuntun kucing alias harness kucing. Tapi kan tali tuntun buat anjing. Eits, nggak usah khawatir soalnya tali tuntun ini bisa banget untuk kucing dan juga hewan kecil lainnya. Pada episode kali ini Radio Kucing akan membahas mengenai tali tuntun alias harness kucing dari berbagai tipe. Salah satunya tipe H dan juga tipe Y. Nah loh, ada apa ini? Kok ada harness H dan harness Y? Penasaran review lengkapnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama tentunya kita akan bahas mengenai overview produk ya, general description mengenai produk tersebut. Lanjut nanti kita akan bahas mengenai penampakan produknya itu sendiri. Juga kita akan bahas mengenai spesifikasi dan juga keunggulan produk. Ada juga kita bahas mengenai varian warna. Lanjut ke cara penggunaan sekalian demo produk. Dan juga ada juga pembahasan mengenai apakah kucing suka pakai harness. Lanjut juga nanti kita akan bahas mengenai testimoni dari para pengguna harness ini. Dan ada juga loh informasi mengenai harga dan juga ditutup dengan kesimpulan kenapa sih Radio Kucing sampai bisa merekomendasikan produk ini. Langsung aja kita bahas pembahasan pertama yaitu chapter 1 overview produk. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 1 mengenai overview produk. Jadi di chapter 1 kali ini kita bahas mengenai overview alias general description dari produk harness alias tali tuntun. Teman-teman bisa nyebut harness ini sebagai tali tuntun karena memang include dengan tali tuntunnya. Dan juga biasanya harness atau tali tuntun ini digunakan oleh owner-owner yang memelihara anjing, baik anjing besar maupun anjing kecil. Untuk tipe-tipe tali tuntun alias harnessnya sendiri ada banyak banget macamnya. Dari mulai tipe H, tipe Y, ada juga yang rompi, ada juga yang tipe kalung, dan ada juga yang tipenya kostum. Misalnya ada tambahan sayap, jubah, dan sebagainya. Dan di video kali ini kita akan bahas secara spesifik yaitu tali tuntun basic tipe H dan juga tipe Y. Oh ya, selain digunakan oleh dog lover, tali tuntun juga sebenarnya ada juga yang digunakan kepada hewan reptil. Believe it or not, salah satunya iguana atau biawak. Nah, penasaran? Ini fotonya. Lalu bagaimana dengan harness kucing? Apa bedanya sih dengan harness yang digunakan pada anjing atau biawak? Sejujurnya konsepnya tetap sama. Yang membedakan biasanya ukurannya, baik itu dari ukuran panjang tali atau lebar tali atau bisbalnya, dan juga panjang maksimal dan minimal dari harness itu sendiri. Jadi secara general kita bisa sepakati bahwa harness untuk kucing biasanya lebih kecil daripada harness untuk anjing. Lalu bagaimana harness untuk biawak? Biasanya sih menggunakan harness untuk kucing ya, kecuali ukuran reptilnya sangat besar dan bisa menggunakan untuk harness untuk anjing. Nah, dari tadi kan kita sebut-sebut terus nih yang namanya harness H dan juga harness Y, tipe H dan juga tipe Y. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman cat lover bingung ya dengan bedanya apa sih? Langsung aja kita ke chapter berikutnya, kita bahas mengenai penampakan produk. Masuk chapter 2. Di chapter 2 kali ini kita akan bahas mengenai penampakan produk dari harness itu sendiri. Ingat, harness yang kita bahas saat ini adalah harness tipe basic, yaitu tipe H dan juga tipe Y. Jadi pada umumnya harness yang beredar di Indonesia itu rata-rata sih dikemas menggunakan plastik bening, atau bahkan ada juga yang polosan tanpa plastik, tergantung dari masing-masing pengrajinnya. Yap, Anda nggak salah dengar, pengrajin.
pengrajin. Jadi kebanyakan produksi harness biasanya dilakukan oleh pengrajin lokal. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada juga produk harness yang impor. Oh ya, harness yang Radio Kucing bahas kali ini adalah ukuran kecil alias untuk kucing dan juga hewan-hewan kecil lainnya. Terus apa bedanya dengan harness anjing? Perbedaan yang paling kentara adalah ukuran tali. Ukuran harness untuk kucing lebih kecil dan rongga selaknya pun lebih kecil daripada harness untuk anjing. Yap, seperti judulnya bahwa produk ini memang untuk kucing dan hewan kecil lainnya. Oke, sekarang kita bahas secara spesifik pada tipe-tipe harness, yaitu tipe H dan tipe Y. Kenapa disebut harness tipe H? Kenapa disebut tipe Y? Kita mulai dulu dari tipe Y. Seperti yang teman-teman lihat bahwa harness tipe Y berbentuk seperti huruf Y, sedangkan harness tipe H berbentuk terlihatnya memang seperti huruf H. Oh ya, untuk varian warna dan motif pada produk itu sendiri terdapat dua jenis, ada yang warna polos dan juga ada yang warna motif. Masuk ke chapter yang ketiga. Jadi di chapter ini sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai spesifikasi dan keunggulan dari harness-harness ini. Pembahasan di chapter ini akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan bahas spesifikasi dan keunggulan secara umum. Di sini kita akan bahas mengenai produk secara umum dan general, di mana untuk hal yang pasti ada, mau itu ada di tipe warna atau di tipe motif, pokoknya itu general ada. Yang kedua, kita akan bahas mengenai spesifikasi dari segi warna dan motif. Apa bedanya? Apakah ukuran talinya antara yang polos dan juga yang motif itu beda? Dan sebagainya. Karena seperti yang Cat Lover lihat, nah di sini fotonya, bahwa secara kasat mata aja kelihatan nih, kalau harness polos kelihatan bisbalnya agak lebih gede dibandingkan dengan yang motif. Tapi seberapa jauh sih bedanya? Akan kita bahas. Dan yang ketiga, kita akan bahas dari segi tipe. Apa bedanya tipe H? Dan apa bedanya tipe Y? Langsung aja kita mulai pembahasan spesifikasi dan keunggulan. Sekarang kita bahas bagian pertama, yaitu spesifikasi dan keunggulan umum dari harness ini. Jadi Cat Lover bisa lihat bahwa produk yang kita bahas adalah produk-produk untuk kucing atau hewan kecil lainnya. Seperti apa? Nah, ukuran harness ini memang didesain hanya untuk hewan kecil. Bisa dilihat dari ukuran panjang tali dan lingkar badan yang didesain pada produk ini. Nah, contoh hewan kecilnya apa aja nih? Misalnya kucing, anjing ras kecil, musang, kelinci, atau hewan-hewan berbadan mungil lainnya. Dan juga terdapat pengunci di bagian sini, ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari besi. Dan untuk tipe Y, penguncinya ada di sini. Sedangkan untuk tipe H, penguncinya ada di sini. Pengunci ini penting banget. Kenapa? Why? Kenapa? Hal ini karena dapat menahan tubuh kucing agar tidak gampang lepas saat jalan-jalan bersama kita. Lalu di sini, pada bagian ujung talinya, dibuat seperti lubang untuk tangan kita. Nah, supaya kita bisa menggenggam talinya supaya nggak mudah lepas. Jadi buat teman-teman yang jomblo yang belum ada tangan yang bisa digenggam, masih ada tali harness yang bisa digenggam. Lanjut, bahan tali harness ini terbuat dari bahan bisbal yang cukup tebal sehingga tidak menyakiti hewan saat digunakan. Untuk varian polos, warnanya menarik dan elegan, dan untuk varian motif ada warna dan motif kombinasinya juga menarik. Bisa banget buat jadi koleksi dan gonta-ganti. Misalnya nih, Senin pakai harness polos pink, Selasa kita pakai harness motif pelangi, Rabu harness polos warna biru muda, Kamis harness motif pink sum-sum mini Mickey Mouse, dan seterusnya. Banyak shy, menarik bukan? Terdapat juga pengontrol di bagian kaki untuk tipe Y, di bagian badan dan leher untuk tipe H. Mantap! Lanjut yuk, bagaimanakah spesifikasi dan keunggulan harness polos dan bagaimanakah spesifikasi dan keunggulan harness motif? Mari kita bahas. Yang pertama, kita bahas dulu dari harness H dan harness Y tipe polos. Panjang tali sekitar 103 cm dan lebar talinya sekitar 1,3 cm. Lingkan badan maksimal untuk tipe Y sekitar 45 cm, sedangkan untuk tipe H, untuk lingkar badannya di sekitar 42 cm dan lingkar leher di harness H sekitar 41 cm. Bahan tali yang digunakan juga adalah bahan bisbal tebal sehingga nggak mudah rusak ataupun putus saat ditarik, dan saat digunakan untuk kucing pun tidak menyakiti kucing. Dan untuk model harness H dan juga model harness Y ini memiliki panjang yang kurang lebih juga sama ya Cat Lover. Itu dia untuk spesifikasi harness H dan harness Y tipe polos.
Oke, sekarang kita bahas mengenai harness motif dan ternyata memiliki sedikit perbedaan. Untuk ukuran tali sekitar 109 cm, sedangkan lebar talinya sekitar 1 cm, jadi lebih kecil. Untuk lingkar badannya sih maksimal yang untuk tipe Y ini 33 cm, sedangkan tipe H sekitar 36 cm untuk lingkar badannya dan lingkar lehernya sekitar 23 cm. Oh iya, untuk lingkar leher memang selalu lebih kecil ya teman-teman. Untuk bahan tali yang digunakan juga adalah bahan bisbal tebal sehingga tidak mudah rusak ataupun putus. Dan saat digunakan pada kucing pun tidak menyakiti badan kucing. Dan untuk model harness H dan Y yang tipe motif ini memiliki panjang dan lebar kurang lebih sama juga ya cat lover. Itu dia pembahasan spesifikasi untuk harness motif baik tipe Y ataupun tipe H. Sekarang kita bahas fitur keunggulan dari segi tipe harness. Seperti yang kita tahu bahwa tipe harnessnya sendiri ada dua, tipe Y dan juga tipe H. Kita bahas dulu dari harness tipe Y. Bisa dilihat di sini. Tali harness ini memang mirip huruf Y. Terdapat dua bagian, yaitu bagian bodi dan bagian tali. Untuk bagian tali bisa dipisah dari bagian bodinya seperti ini. Pada salah satu bagian ujung tali terdapat gelang untuk menggenggam talinya, dan di bagian ujung lainnya terdapat pengait yang nantinya bisa kita kaitkan ke bodi. Untuk mengaitkannya, teman-teman tinggal melakukan seperti biasa, seperti ini. Lalu masukkan ke dalam lubang pengaitnya di sini, dan voila, tali panjang dan harness body badannya langsung terkait dengan sempurna. Sudah beres nih, kita bahas mengenai talinya. Ada genggamannya di ujung, kemudian ada pengaitnya di ujung. Sekarang kita bahas mengenai bagian badannya. Dalam keadaan terbuka, bentuknya seperti ini. Kita buka dulu ya. Klipnya kita buka, kita rentangkan seperti ini. Nah, di kedua ujungnya terdapat lingkaran besi, kanan di kiri. Dua-duanya ada lingkaran besi seperti ini, yang tadi dikait dengan pengait dari tali ya. Ini berfungsi sebagai tempat pengait saat harness Y ini digunakan. Lalu di sini di bagian klipnya, yang satu adalah female clip dan yang satu lagi adalah male clip. Cara penggunaannya seperti ini, kita masukkan, pasangkan, lalu pada bagian tali tengahnya seperti ini, nanti posisi talinya. Nah, tali tengah ini adalah tali tengah pendukung yang disimpan di dada kucing. Tenang aja, nanti kita praktek kok. Kita bahas dulu mengenai spesifikasi ya. Nah, nanti targetnya seperti ini kita penggunaannya. Oke, lanjut. Dan kaki depan kucing nanti akan masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat tali tengahnya ini, tali pendukungnya ada di dadanya. Tarik ke atas, slup, pasangkan klipnya, voila. Setelah itu teman-teman tinggal masukin pengait yang ada di tali, kering di sini. Selesai. Oh iya, ada satu lagi fitur penting, yaitu pengontrol ukuran tali atau adjustable belt yang bisa membuat longgar atau lebih ketat lagi untuk produk ini nempel di badan kucing. Fitur ini penting banget supaya harnessnya itu bisa ukurannya pas untuk badan kucing, supaya kucing kita nyaman dan juga nggak gampang kabur atau melepaskan diri dari harness. Dan juga kalau ukurannya pas, kucing kan jadi nyaman, jalan-jalan juga jadi santuy, sehingga kucing bisa nyaman banget jalan-jalan bareng kita. Lanjut, sekarang kita akan bahas spesifikasi harness tipe H. Oke, bisa lihat di sini. Nah, ini bentuknya harness tipe H. Memang tampilannya hurufnya H ya. Terdapat dua bagian, yaitu bagian bodi dan juga bagian tali. Sama seperti tipe Y yang tadi ya, ada bodi, ada tali. Untuk bagian tali ini bisa dipisah dari bagian bodinya. Dan di salah satu bagian ujung tali terdapat gelang juga untuk menggenggam talinya. Dan di bagian ujung lainnya terdapat pengait yang nantinya dikaitkan ke bagian bodi. Dan seperti biasa untuk teman-teman semua, untuk mengaitkannya tinggal melakukan seperti ini. Kita kaitkan, masukkan ke lubang pengait di sini, dan voila, tali panjang dan harness bodinya sudah terkait dengan sempurna. Sekarang nih, bagian yang ditunggu-tunggu, kita bahas mengenai bagian badannya. Oh iya, berbeda dengan tipe Y yang semuanya digunakan di dada dan juga di badan. Kalau untuk tipe H, ada tali yang digunakan di leher dan juga di badan. Untuk penggunaan di leher, biasanya lingkarannya lebih kecil daripada untuk yang digunakan di badan. Dan terdapat juga dua tali jajar pengait yang memiliki tali pendukung yang berbeda. Supaya mudah mengingatnya dan juga supaya teman-teman kebayang nih, oh ini di mana ya? Oh ini bagaimana nih posisinya? Nah, yang ada ringnya, ring seperti ini, adalah untuk posisi atas. Oh iya, untuk tali pengait yang lingkarnya lebih pendek atau lebih kecil, silahkan digunakan untuk leher. Sedangkan yang lebih panjang, silahkan digunakan untuk di badan. Dan ring yang ini, nah ring ini nih,
posisinya harus di punggung kucing, bukan di leher kucing ya teman-teman. Jadi nanti tali tuntunnya dikaitkan di sini dan kita tariknya atau misalnya kita tuntunnya itu dari punggung kucing. Jangan sampai kebalik ya cat lover. Jadi perbedaan harness H dan harness Y itu apa ya? Perbedaannya bisa kita rangkum seperti ini. Yang pertama, harness H memiliki tali badan dan tali leher, sedangkan harness Y lebih berbentuk seperti rompi di mana kedua kaki depannya masuk ke dalam harness Y. Yang kedua, jumlah ring pada harness H sebenarnya sih tergantung dari pengrajinnya. Ada harness H yang memiliki 1 ring seperti ini. Ada juga harness H yang memiliki 2 ring, produknya seperti ini. Sedangkan harness Y rata-rata semuanya seragam memiliki 2 ring, karena kan dia mengaitkan dari ring kanan dan juga ring kirinya. Seperti ini produknya. Yang ketiga, jumlah tali pendukung pada harness Y ada 1, yaitu di dada. Sedangkan untuk harness H ada 2, yaitu ada pada tali leher di bagian atas yang ada ringnya. Dan juga ada yang untuk di badan, yang di sini yang di dada. Yang keempat, jumlah klip pada harness Y ada 1, yang ini yang diklipkan di punggung kucing. Sedangkan klip pada harness H ada 2, yaitu masing-masing untuk tali leher dan 1 lagi untuk tali badan. Dan yang terakhir nih, poin kelima, saat digunakan harness H terlihat bentuk H-nya dilihat dari atas badan hewan. Ini dia contohnya. Sedangkan untuk harness Y terlihat seperti huruf Y dari sisi badan hewan. Seperti ini. Nah lo, gimana? Udah mulai pusing? Wah, gimana nih cara pakai tipe H dan tipe Y jadi pusing? Tenang, tenang, tenang. Kita akan praktek bersama Om Belang dan ponakan-ponakan kucing lainnya. Chapter 4. Kita bahas yang senang-senang dulu. Setelah tadi yang pusing-pusing, sekarang kita bahas yang menyenangkan, yaitu varian warna. Harness ini punya banyak banget warna yang menarik dan bikin si kucing makin gemoy, makin gemes. Apa aja? Untuk harness H dan harness Y tipe warna polos, kita punya banyak banget warna. Dari mulai hijau tua, hijau muda, biru dongker, ungu muda, ungu tua, merah, kuning, pink tua, pink muda, hitam coklat tua, biru, biru tua, hijau army, biru muda, hijau toska, coklat muda, dan oranye. Banyak banget. Dan gimana nih kalau untuk yang varian tipe H dan tipe Y tipe motif-motif gemoy? Kami persembahkan tampilan warna dan motifnya di sini. Mantap kan? Gimana? Udah mulai goyah? Pengen koleksi semuanya? Mantap! Chapter 5 yang ditunggu-tunggu, dimana kita akan bahas penggunaan produk ini. Sekarang kita demo produk sekaligus kita uji coba sama si Belang dan juga keponakan-ponakan kucing lainnya. Oke, sebelum kita uji coba jalan-jalan santuy bersama kucing, kita akan coba praktek dulu untuk memasangkan harness-harness ini kepada kucing-kucing di Radio Kucing. Silahkan kucing-kucing tersayang, hadirlah. Praktek pertama, kita akan menggunakan harness tipe Y. Agar konsep dan pola proses memasangkan produk ini lebih mudah dipahami, maka teman-teman bisa rentangkan dulu harness Y seperti ini. Nah, kita rentangkan dulu, kita sejajarkan dulu. Tali pada bagian ini adalah untuk dada, yang tengah ini adalah tali pendukung. Selanjutnya, kaki depan kucing masuk ke sini. Langsung slup, kaitkan langsung klipnya ke punggung kucing, lalu sesuaikan ukuran harness dengan adjustable belt yang di sini. Nah, sesuaikan dulu. Dan yang terakhir, pasangkan tali tuntun pada ring pengait. Voila, cakep banget, Meng. Ayo kita jalan-jalan. Praktek kedua, kita akan menggunakan harness tipe H. Agar konsep dan pola proses pemasangan produk ini lebih mudah dipahami untuk harness tipe H, maka teman-teman tidak perlu merentangkannya. Cukup produk ini dilihat dari sudut pandang seperti ini. Ring pengait ada di posisi atas seperti ini, sejajar dengan tali pendukung pertama, di mana ring ini nantinya tali tuntunnya dikaitkan di sini ya. Oke, ring ini harus berada di badan kucing, bukan di leher kucing. Lalu tali untuk bagian leher yang ukurannya terlihat lebih kecil, dan yang ini tali untuk badan yang terlihat lebih besar. Lalu tali pendukung kedua yang di sini untuk di dada kucing. Langsung aja kita pasangkan tali leher di leher, tali badan di badan. Rapikan posisinya dengan tali pendukung yang ada di dada, geser-geser dikit. Lalu sesuaikan harness dengan menggunakan adjustable beltnya di sini. Dan yang terakhir, pasangkan ring pengait di punggung dengan tali tuntun dan voila. Cakep banget, Meng. Ayo kita kemon. Oke, praktek untuk memasangkan harness tipe H dan tipe Y sudah berhasil dengan sukses. Ayo tepuk tangan dulu.
Oke, guna mendukung kesuksesan video review ini, kami, tim Radio Kucing akan mempersembahkan si hitam putih untuk menjadi korban uji coba harness ini. Ini dia videonya. Kita masuk ke chapter 6 di mana kita akan lihat testimoni jalan-jalan bersama si kucing. Radio Kucing akan mempersembahkan uji coba dan praktek jalan-jalan santuy bersama si kucing di lingkungan rumah Radio Kucing. Bagaimana reaksi dan tingkah laku si belang, si hitam putih, dan si gondrong jalan-jalan pakai harness? Penasaran? Cus langsung simak!
Chapter 7, chapter yang banyak dinanti oleh para cat lover semua. Apakah kucing suka? Jika ditanya apakah kucing suka atau enggak menggunakan harness, tentunya kebanyakan kucing indoor enggak suka pakai harness. Tapi tergantung kucingnya juga kok. Kita bisa biasakan dan kita bisa latih dari kecil menggunakan harness, maka kucing akan terbiasa dan juga lebih nyaman. Oh iya, jika dilihat dari cuplikan video kucing jalan-jalan yang udah ditampilkan sebelumnya, menurut Radio Kucing, ada beberapa tipe kucing saat pakai harness. Yang pertama, jika si kucing baru pertama kali menggunakan harness, mereka akan lebih merasa aneh dan tidak nyaman. Namun cat lover dapat membantu dengan memberikan cemilan atau pelan-pelan mengajari si kucing agar terbiasa menggunakan harness. Tapi ada juga kok kucing yang memang baru pertama kali pakai langsung, oh ini dia diriku, langsung pakai harness nyaman dan sedikit-sedikit langsung mulai terbiasa jalan-jalan menggunakan harness. Biasanya tipe-tipe kucing ini kucing-kucing yang suka berpetualang ya. Semangat cat lover. Yang kedua, tipe santuy langsung cus. Biasanya kucing ini tipe-tipe Wallace dan pemberani. Keren. Nah, kalau Om Belang tipenya nyaman pakai harness tapi mager, males dan takut buat keluar rumah. Ya gimana ya? Saat tim Radio Kucing udah pakein Om Belang harness dan siap buat keliling taman lingkungan Radio Kucing, dianya malah gak mau jalan, malah maunya tiduran-tiduran aja. Terus udah mulai jalan dikit tidur lagi, udah di depan pintu keluar rumah takut langsung masuk ke kamar lagi. Ya begitulah Om Belang, badannya gede tapi hatinya Hello Kitty. Lanjut aja, kalau kucing cat lover di rumah kayak gimana nih? Suka pakai harness? Jangan lupa untuk komen di bawah, kita share bersama cat lover lainnya. Chapter 8. Nah, gimana nih? Teman-teman udah mulai penasaran belum? Kira-kira kalau cat lover lain yang udah mencoba harness ini, gimana sih testimoninya? Gimana sih reaksi kucingnya? Nah, buat teman-teman semua yang penasaran tentang bagaimana testimoni-testimoni dari cat lover lainnya tentang penggunaan harness di kucing-kucing mereka, langsung saja, ini dia. Chapter 9, kita bahas mengenai harga. Chapter yang ditunggu-tunggu sama cat lover pecinta channel Radio Kucing. Harga harness kucing biasanya berapaan ya? Tenang aja teman-teman, saat ini harness untuk tipe H dan tipe Y bisa didapatkan di rentang belasan ribu sampai puluhan ribu. Gak mahal kok, tergantung merek dan apakah lokal atau impor. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan produk ini dan pengen mendapatkannya sekaligus mungkin pengen pilih-pilih warna atau pengen pilih-pilih motif, bisa juga melalui Radio Kucing. Tinggal WhatsApp, nanti admin Om Belang siap membantu. Chapter 10, chapter pamungkas, di mana kita akan bahas mengenai kesimpulan dan kenapa sampai Radio Kucing merekomendasikan produk ini buat cat lover di rumah. Jadi setelah melalui serangkaian pembahasan, praktek, dan juga merangkum testimoni dari para pengguna, Radio Kucing bisa menyimpulkan bahwa harness ini bisa jadi alternatif untuk membawa si kucing jalan-jalan keluar di sekitar rumah. Tapi sebenarnya nggak cuma di sekitar rumah, kalau kucingnya siap dan tangguh, bisa juga kok untuk naik gunung, naik motor. Ini nih fotonya nih. Kucing-kucing tangguh pakai harness jalan-jalan naik gunung naik motor, mantap. Dan inilah beberapa alasan kenapa Radio Kucing merekomendasikan produk ini. Yang pertama, jujur cara pakainya ini mudah, beneran mudah. Mungkin di awal kelihatan ribet ya, tapi kalau udah adaptasi pasti bisa. Kalau misalnya masih bingung, teman-teman bisa tonton lagi video ini ke bagian cara penggunaan, how to use-nya. Dan kalau masih bingung juga, cat lover bisa komen di kolom komentar di bawah, nanti jari-jari mantap Om Belang akan siap membalas. Kemudian yang kedua, terbuat dari bahan bisbal yang tebal. Penggunaannya juga nggak menyakiti hewan, yang pastinya bikin nyaman. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja narik gitu ya si kucing saat pakai tali tuntun ini, tetap aman karena bahannya itu dari bisbal tebal sehingga nggak menyakiti si kucing ataupun hewan peliharaan lainnya. Yang ketiga, terdapat pengontrol ukuran harness alias adjustable belt-nya yang berguna untuk menyesuaikan ukuran harness dengan badan hewan kesayangan, sehingga penggunaan harness ini lebih aman dan nyaman untuk
untuk kucing. Dan juga ada nih klip pengunci yang terbuat dari plastik untuk dipasangkan di badan. Dan juga ada pengait yang terbuat dari besi sebagai penghubung antara tali tuntun dan juga body harnessnya. Selanjutnya terdapat juga pilihan warna yang menarik, dan untuk motifnya gemoy-gemoy, gemas-gemas. Dan yang terakhir, poin ke-6, bisa juga digunakan untuk jalan-jalan di sekitar rumah sekaligus melatih bonding antara kucing dan owner. Gimana? Tertarik dengan produk ini? Buat teman-teman yang juga sudah menggunakan produk ini, bisa dong share cerita di kolom komentar agar bisa berbagi pengalaman dengan cat lover lainnya. Semoga review ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, dukung dan subscribe channel Radio Kucing, dan nyalakan lonceng notifikasi agar cat lover nggak ketinggalan update-update produk kucing terbaru dari Radio Kucing. Dukung terus Radio Kucing jadi channel review favorit cat lover. Terima kasih banyak. Bye bye pau pau.